kembali lagi di podcast Kacalengan. Nah, sebelumnya kita sudah bahas-bahas tentang iuran untuk yang dibayarkan dari badan usaha. Nah, untuk episode kali ini kita kan pengen tahu juga nih, setelah badan usaha itu membayarkan pasti ada untuk pengawasannya lah jatuhnya gitu kan. Nah, kita juga pengen tahu untuk dari BPJS sendiri bagaimana untuk pemeriksaan badan usaha ini. Apakah mekanismenya gimana, terus kita juga pengen tahu kayak mana caranya oleh upaya BPJS Kesehatan untuk pembayaran rutin dari badan usaha. Mungkin langsung saja kita perkenalkan oleh narasumber kita, Bang Tio. Mungkin boleh perkenalan dulu Bang Tio kepada sobat JKN kita. Halo sobat JKN semua, perkenalkan saya Heri Sulistyo, Staff Relation Officer Cabang Rengat. Bang Tio, mungkin kita mau pertanyaan pertama mungkin yang masih easy peasy lah, asik easy peasy. Ngeri. Nah, kita mau tanya juga kalau untuk BPJS sendiri kan pastinya kan ada banyak badan usaha yang udah terdaftar lah gitu kan Bang ya di BPJS Kesehatan, apalagi di cabang Rengat. Nah, untuk badan usaha sendiri, apakah ada badan usahanya itu yang iurannya itu nggak rutin gitu bayarnya? Penyebabnya itu apa sih sebenarnya sih Bang? Sebelum kita masuk ke penjelasan kenapa ada beberapa badan usaha yang menunggak, mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang BPJS Undang-Undang 24 2011 kita diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha. Nah, salah satu tugas saya adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tadi. Tapi pemeriksaan dan pengawasan kepatuhannya itu khusus bagi segmentasi pekerja penerima upah non penyelenggara negara. Dan nanti mungkin kedepannya akan kita lakukan juga pengawasan dan pemeriksaan bagi peserta non penerima bantuan iuran yang PBI. Jadi yang mandiri-mandiri mungkin nanti ke depan akan ada proses pengawasan kepatuhan juga. Nah, begini Mbak Tias, jadi memang itu salah satu menjadi tugas kewenangan saya untuk melakukan pengawasan lah istilahnya. Jadi kita diberikan tugas oleh pemerintah untuk memastikan seluruh peserta, seluruh pemberi kerja ini patuh terhadap aturan regulasi jaminan kesehatan gitu. Nah, memang di beberapa daerah, khususnya di daerah tugas kita ya, Kabupaten Inhu, Kuansing, dan Kabupaten Indragiri Hilir, mungkin ada beberapa badan usaha yang dia menunggak. Nah, penyebab menunggaknya itu bermacam-macam Mbak Tias. Kayak misalnya ternyata badan usahanya sudah tidak operasional, badan usahanya sudah tidak memiliki laba mungkin. Nah, atau mungkin badan usahanya bahkan pilot gitu. Nah, badan usaha pilot harus melapor ke kita supaya tidak ada tunggakan. Nah, bagaimana nih kalau seandainya badan usaha tutup pilot? Nah, itu kalau seandainya kita ketahui ke depan ternyata ada badan usaha tutup pilot, itu bisa kita lakukan kunjungan dengan instansi terkait. Kita buatkan berita acara bahwa badan usaha sudah tidak ada. Itu bisa kita lakukan pembekuan tagihan lah. Nah, nanti di sistem kita akan kita lapse bahwa badan usaha sudah tidak ada lagi. Jadi bermacam-macam Mbak Tias penyebab badan usaha kenapa dia bisa menunggak tadi. Bisa badan usaha ternyata sudah tutup tapi tidak melaporkan ke kita sehingga kita tidak tahu badan usahanya ada tunggakan, atau badan usahanya sudah tidak memiliki laba lagi, jadi tidak memberikan gaji, atau bahkan sudah si pekerjanya ini sudah tidak bekerja lagi di tempat itu sehingga si badan usaha tidak membayarkan lagi iuran tapi tidak melaporkan ke kita. Gitu. Atau bahkan pilot. Begitu. Jadi itu kira-kira alasannya ya, kebanyakan itu berarti ya. Terus kalau untuk mekanisme pembayarannya itu gimana?
mekanisme pembayaran. Nah, jadi kita setiap bulan itu ada billing statement yang kita bayarkan, kita kirimkan kepada badan usaha ke alamat email masing-masing badan usaha. Nah, alamat email ini kita dapatkan dari ketika badan usaha tersebut melakukan registrasi ke kita. Nah, ini juga mungkin himbauan kepada seluruh badan usaha ya, ketika ada perubahan data, salah satunya email gitu ya. Nah, itu segera dilaporkan ke kita sehingga tidak ada lagi alasan nih bagi badan usaha kita tidak menerima tagihan Pak bulan ini. Nah, mungkin ada perubahan data atau ada perubahan admin personil di badan usaha tersebut, tapi tidak melaporkan ke kita, sehingga email atau informasi-informasi yang harus kita sampaikan kepada badan usaha itu masih tersampaikan kepada administrasi atau pemegang PIC si badan usaha yang lama begitu. Jadi tagihan kita kirimkan setiap bulan, di situ nanti ada virtual account, setiap badan usaha memiliki virtual account-nya masing-masing. Nanti badan usaha silahkan melakukan pembayaran ke beberapa bank yang kerjasama dengan kita. Ada BNI, BRI, Mandiri, sekarang ada BDN. Gitu. Begitu. Kalau misalnya untuk tanggalnya, ada tanggal jatuh temponya Kak Bang? Tanggal jatuh tempo itu kita himbau badan usaha untuk melakukan pembayaran tidak lebih dari tanggal 10 setiap bulannya. Oke, berarti sama kayak pekerja mandiri berarti ya? Betul. Nah, cuman diatur lagi terkait dengan pembayaran iuran ini di peraturan presiden terkait dengan jaminan kesehatan, Perpres 82/2018 tentang jaminan kesehatan. Di situ dikatakan bahwa pembayaran maksimal dilakukan setiap tanggal 10, tapi kepesertaan tetap aktif sampai dengan akhir bulan, gitu. Nah, ketika masuk ke bulan berikutnya, jika iuran tidak dibayarkan, maka kepesertaan tidak aktif, gitu. Berarti kalau misalnya seandainya kepesertaan tidak aktif, berarti itu kayak sama lah ya, berarti kan kayak mandiri kan ketika dia tidak bayar, berarti otomatis kalau mandiri itu kan satu keluarga, berarti kan tidak aktif. Kalau misalnya yang badan usaha ini, apakah non aktifnya langsung seluruh badan usaha itu yang terdaftar atau gimana? Karena dia terdaftar, badan usaha ini dia terdaftarnya kolektif di satu virtual account badan usaha namanya Mbak Tias. Jadi dalam satu entitas. Jika badan usaha tidak membayarkan iurannya, maka satu entitas akan tidak aktif. Oke. Gitu. Jadi satu virtual account, satu entitas dia akan tidak aktif jika si badan usaha tidak membayar iurannya. Jadi kasihan nih si pekerjanya. Jadi mungkin di bulan itu sudah menerima upahnya sudah dipotong, tapi ternyata tidak dibayarkan nih iuran JKN-nya ke kita. Nah, itu kan kasihan pekerjanya. Berarti dirugikan dari pihak pekerjanya. Betul. Benar ya. Jadi kalau misalnya seandainya pekerjanya itu sakit di bulan itu, status kepesertaannya non-aktif, otomatis nggak bisa dipakai juga berarti. Betul. Nah, itu juga diatur di peraturan presiden terkait dengan jaminan kesehatan tadi ya Mbak Tias. Jika kepesertaan tidak aktif, atau bahkan jika si pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan kesehatan, maka kewajiban untuk jaminan kesehatan itu dilimpahkan kepada si pemberi kerjanya. Oke, berarti ketika pekerja itu sakit, otomatis segala biaya kesehatannya itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya kan tidak aktif. Aktif berarti ketika dia sakit berarti itu udah tanggung jawab dari pemberi kerjanya karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai pekerja seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya untuk BPJS sendiri, apakah untuk badan usaha ini ada sistem pembayaran auto debit juga sama kayak PBPU atau gimana pembayarannya? Kalau untuk PPU BU kita belum ada sistem auto debit. Oh belum. Betul. Sementara masih untuk pekerja mandiri saja yang masih yang sudah auto debit. Kalau untuk pekerja penerima upah, segmentasi pekerja penerima upah belum ada. Belum ada auto debit. Berarti kalau pembayaran masih misalnya petugas RW kan masing-masing ada badan usaha yang bertanggung jawabnya, misalnya abang berarti megang berapa badan usaha, berapa badan usaha. Berarti setiap ini diingatkan aja gitu aja bang, secara telepon by call gitu ya? Ya, jadi kita sudah by system ya Mbak Tias. Setiap bulan itu, di awal bulan itu kita ada WA Blast. Oke. Jadi ada WA Blast yang tadi sudah saya sampaikan via, mohon maaf, email blast bukan WA Blast. Kalau WA Blast mungkin untuk pekerja bukan penerima upah ya, yang mandiri. Nah, untuk yang
Pekerja penerima upah itu melalui email. Oke. Jadi emailnya nanti ngeblast langsung dikirimkan kepada seluruh badan usaha yang dilakukan oleh teman-teman di kantor pusat. Oh. Jadi ngirimkan ke kantor pusat langsung ke seluruh badan usaha ke seluruh Indonesia. Nah selain itu pemberi kerja juga bisa melakukan download billing statement melalui aplikasi Edabu. Iya benar. Jadi di aplikasi Edabu pemberi kerja bisa download sendiri tuh billing statementnya. Di bulan ini mereka harus bayar berapa. Jadi tagihan pembayaran iuran juga tergantung berapa jumlah tenaga kerja terdaftar di saat itu. Jadi bulan ini dan bulan besok kalau tidak ada perubahan, mungkin tidak ada perubahan juga nih iurannya. Untuk nominal pembayaran. Betul. Jadi jika ada karyawan keluar masuk itu mungkin akan ada perubahan. Nah kalau untuk ini kan berarti kan kayak pemantauan tagihan iurannya gitu lah berarti ya Bang ya, dari pusat juga berkontribusi lah untuk meng-email seluruh, berarti pastikan email dari perusahaan yang terdaftar itu valid gitu kan, jadi emang emailnya tuh memang aktif dan tahu jadinya untuk pengingat dari semua badan usahanya gitu ya Bang ya. Nah untuk pemeriksaan badan usaha sendiri itu dilakukan setiap berapa kali sih Bang sebenarnya? Ya, jadi kita teman-teman pemeriksa itu memang kita sudah punya datanya nih. Badan usaha mana saja yang akan kita lakukan pemeriksaan, badan usaha mana saja nih yang tidak patuh dalam tanda kutip pembayaran iurannya. Ya benar. Nah, jadi sebenarnya dalam 1 bulan berapa kali lakukan pemeriksaan itu tidak ada nggak ada. Oke. Jadi mungkin kita lakukan pemeriksaan kepada seluruh badan usaha. Dalam hal ini badan usaha menunggak ya, Mbak Tias ya. Nah itu kita lakukan kepada seluruh badan usaha menunggak, akan kita lakukan pemeriksaan, kita pastikan bahwa si badan usahanya yang pertama masih ada, kita pastikan kendalanya apa gitu. Jika memang bisa kita lakukan rekonsiliasi, kita lakukan rekonsiliasi. Pada intinya adalah kita ingin seluruh badan usaha patuh nih, tetap bayar iuran demi menjaga pembenaran kesehatan karyawannya. Berarti Gitu. biar karyawannya juga tetap mendapatkan haknya ya sebagai pekerja ya Bang ya. Nah terus kalau untuk setelah misalnya nih kan ya logis lah, misalnya kayak kita sudah periksa, kita sudah kasih tahu kalau misalnya seandainya ini segala macam harus seperti ini Pak, seperti ini. Nah ketika diperiksa mungkin biasanya kan ada yang kayak bandel gitu lah, kayak istilahnya kayak iya tapi bulan berikutnya dia masih kayak gitu juga. Nah kalau setelah seperti itu gimana Bang? Apa tindakan yang dilakukan selanjutnya? Ya, pada dasarnya yang kita lakukan adalah preventif semua ya Mbak Tias ya. Memang kita ada opsi lakukan tindakan litigasi, mohon maaf. Nah cuman itu mungkin upaya terakhir lah, upaya litigasi. Jadi upaya litigasi itu adalah upaya terakhir yang kita lakukan. Nah, kita sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2013 tentang tata cara hubungan antar lembaga badan penyelenggara jaminan sosial, itu diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan instansi lain. Nah, khususnya untuk penegakan kepatuhan. Nah, selama ini kita sudah lakukan kerjasama dengan instansi aparat penegak hukum, misalnya dengan kepolisian, dengan jaksa pengacara negara di setiap kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Nah tadi upaya pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan. Setelah kita berikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya, apa saja yang harus dilakukan oleh pemberi kerja untuk tetap patuh. Nah, jika tetap tidak patuh, si pemberi kerja ini kalau untuk iuran itu tidak ada sanksinya ya. Nah, sanksi itu diberikan kepada pemberi kerja yang tidak melakukan pendaftaran, tidak melakukan perubahan data gaji katakanlah. Nah, untuk pemberi kerja yang dia tidak patuh iuran, itu hanya ada sanksi pidana, Mbak Tia. Gitu. Dan sanksi pidana ini diatur di Undang-Undang BPJS pasal 55. Nah, cuman sanksi pidana ini juga mungkin upaya terakhir lah gitu. Kita tetap lakukan mediasi, kita ajukan permohonan dengan instansi terkait untuk dilakukan mediasi untuk penyelesaian piutang program jaminan kesehatan bagi seluruh badan usaha. Jadi kita jika tetap tidak patuh, setelah kita lakukan pemeriksaan, kita laporkan kepada instansi terkait untuk dilakukan mediasi. Bagaimana jika tetap tidak patuh? Nah, itu mungkin akan kita lakukan upaya litigasi tadi. Upaya litigasi mungkin
kita kerjasama dengan bapak-bapak petugas dari kepolisian atau kita kerjasama dengan Kejaksaan Negeri di bidang datun. Nah itu bisa kita lakukan gugatannya gugatan sederhana atau gugatan biasa di perdatanya, gitu. Berarti kalau seandainya sebenarnya kita itu bekerjanya berarti berdasarkan aturan yang sudah ada lah ya Bang ya. Jadi kayak misalnya kita memang nggak terlalu saklek banget yang tiba-tiba langsung dipidana gitu, enggak lah ya. Kadang-kadang kita masih ada pendekatannya dulu ke BU-nya, kasih waktu juga gitu kan. Jadi kalau misalnya bagi seluruh badan usaha diharapkan itu kayak wajib untuk aktif lah ya, mencocokkan lah data pekerjanya. Kalau memang pekerjanya 500 ya 500 yang dilaporkan, jangan yang dikurang-kurangi. Apalagi yang ditambah-tambah kayaknya pasti bahaya ya kan. Pasti nanti dia bakal sering rekon seperti itu ya. Jadi untuk semua para PIC lah berarti lah ya, kalau yang sering dihubungi ini atau yang pemilik badan usaha itu sebenarnya. Kepada pemberi kerja khususnya ya. Berarti kepada pemberi kerja itu khususnya harus menjalankan kewajibannya juga sebagai pemberi kerja, dan juga biar hak-hak para pekerjanya itu bisa dapat sesuai dengan ya namanya dia bekerja gitu. Sama kita bekerja pasti kita pengen dapat hak kita, jangan sampai diambil lah gitu kan Bang. Nah mungkin untuk ada nggak yang terakhir pesan dan harapannya Abang untuk seluruh badan usaha, apalagi khususnya di wilayah kerja Kacerengat ini lah Bang ya. Ya mungkin himbauan kepada Bapak Ibu pemberi kerja khususnya di wilayah kerja kita ya Mbak Tias ya, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Nah itu untuk tetap mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya, lalu melaporkan data yang sesungguhnya, data upah, lalu data jumlah karyawan ya. Tadi seperti yang Mbak Tias bilang, jika ada 500 ya 500-nya wajib didaftarkan seluruhnya menjadi peserta JKN karena itu hak. Lalu untuk patuh membayar iurannya. Nah, ini semua kita lakukan memang bukan untuk kita, tapi untuk kesejahteraan pegawai. Jadi kalau pegawainya sehat, Mbak Tias, otomatis pekerjaan di perusahaan juga kan tetap lancar. Iya benar, karena kan seperti yang Kevin podcast sebelumnya kan udah disampaikan juga tuh sama Bang Al, kalau yang 1% dari gaji pegawai yang dipotong itu sebenarnya sudah bisa menanggung sampai anak ketiga gitu, satu istri dan sampai 3 untuk keluarga gitu. Jadi sangat-sangat istilahnya kalau jaminan kesehatan keluarganya terlindungi kan otomatis dia bekerja optimal lah untuk perusahaan itu gitu ya kan Bang. Betul. Seperti itu. Oke. Mungkin itu dulu kali ya untuk yang podcast kita yang kali ini. Mungkin terima kasih juga untuk Bang Tio udah meluangkan waktunya ya Bang. Ya, terima kasih Mbak Tias. Boleh minum? Boleh Bang. Minum dulu ya. Minum. Nggak ada isinya. Mungkin cukup sekian dulu dari kita dari podcast Kacerengat. Terima kasih ya Bang Tio waktunya. Terima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang sobat JKN, JKN, terima kasih kalau semua. ada yang mau Jangan lupa. ditanya-tanya juga boleh. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Dah.